ini diharapkan tentunya bahwa Kota Tegal ini ke depan ini tentunya besok ini sudah saya nyatakan adalah kota yang darurat, ini harus penanganan yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh gugus tugas yang pada malam hari ini hadir dan juga teman-teman pers. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa keadaan situasi kondisi di Jawa Tengah ini memang sudah sangat darurat, karena kita ketahui bahwa jumlah orang dalam pemantauan ini kurang lebih 2.858 dan juga pasien dalam pengawasan atau PDP ini 257, dan per hari ini jumlah total yang sudah positif COVID-19 jumlah keseluruhan adalah 38 orang yang dirawat di rumah sakit. Dari 38 yang dirawat di rumah sakit berjumlah 34, dan yang meninggal dunia ini sudah 4. Dan juga untuk kasus yang ada di Kota Tegal ini seluruh PDP ini jumlahnya 22 dan juga 14 kasus yang masih dirawat. Ini untuk Kota Tegal sendiri jumlahnya ada 4. Untuk Kabupaten Tegal yang dirawat di Kota Tegal ada 6. Untuk Kabupaten Brebes yang dirawat di Kota Tegal ada 3. Untuk Kabupaten Pemalang yang dirawat di Kota Tegal ini ada 1. Ini dari jumlah ini pulang 7, meninggal 1. Jadinya jumlah keseluruhan ODP 37 orang yang berada di Kota Tegal. Ini berita yang sangat memprihatinkan bahwa pasien yang laki-laki yang berusia 34 tahun ini yang beralamat di Slerok, Kecamatan Tegal Timur, ini pada hari ini sudah dinyatakan positif COVID-19. Beliau masuk di RSUD Kardinah ini pada tanggal 16 Maret pukul 2 dini hari. Ini yang pertama didiagnosis ini PDP. Ini ada beberapa di awal keluhan, ini ada panas, batuk, pilek, mencret, dan juga sesak napas. Asal pasien ini pulang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Hasil pemeriksaan swab yang pertama ini negatif, dan juga hasil pemeriksaan swab yang kedua ini positif pada tanggal 24 bulan 3 tahun 2020. Diagnosis ini konfirmasi coronavirus. Ini keadaan umum pasien. Yang pertama dirawat di ruang isolasi. Keadaan umum baik dan stabil, tidak panas, tidak sesak napas. Kita sudah konfirmasi kepada PT KAI nama-nama satu gerbong atau satu rombongan ini, satu gerbong ini nama-namanya kita sudah kantongi, nanti akan kita informasikan kepada provinsi. Ini harus ini harus di tracking ya, ini harus dilacak
dan juga harus riwayat kontaknya ini juga harus tahu. Ini harus semuanya yang satu gerbong ini kita harapkan ini harus semuanya dikarantina dulu ya, agar nanti tidak ada penyebaran virus corona. Beliau datang di jam 2 pagi. Kita di awal tahunya naik Grab ke rumah sakit, tapi setelah kita cek ini ada keluarganya yang mengantarkan sepeda motor. Jadi keluarganya itu memakai motor 2, satunya ditinggal di stasiun dan juga keluarganya itu disuruh pulang ya, dari kejauhan disuruh pulang sehingga tidak ada sempat kontak ya. Jadi tidak ada kontak antara keluarga dan pasien. Pasien dengan sadar itu langsung ke rumah sakit Kardinah. Sampai hari ini posisinya masih di ruang isolasi. Ini diharapkan tentunya bahwa Kota Tegal ini ke depan ini tentunya besok ini sudah saya nyatakan adalah kota yang darurat. Ini harus penanganan yang serius. Untuk besok kita akan berencana bahwa Kota Tegal ini full untuk istilahnya lokal lockdown. Jadi seluruh perbatasan kita rencananya akan kita tutup. Kita menutupnya, kita tidak lagi memakai water barrier, tapi pakai MBC beton. Nanti memakai beton untuk mempagar pintu-pintu masuk. Kita dibuka hanya jalur provinsi dan juga jalur nasional. Untuk Kota Tegal semuanya kita akan rencanakan kita kasih pembatas atau kita pengaman di situ memakai MBC beton sehingga tidak ada masyarakat yang bisa membuka. Itu beratnya kurang lebih 1 MBC beton aja itu kan kurang lebih 2 ton sehingga masyarakat ini tidak akan bisa menggeser ataupun mengalihkan. Ini demi keselamatan kita semua. Kita rencanakan akan kita tutup tanggal 30 Maret sampai dengan 30 Juli. Ini demi keamanan bersama. Dan juga ini ada beberapa informasi. Yang pertama, SK Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang kedua, SK Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng nomor 443-2/09002 tentang layanan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran infeksi COVID-19 di Jateng. Maka yang pertama, ujian nasional dibatalkan, maka keikutsertaan UN bukan menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Yang kedua, proses belajar mengajar secara mandiri diperpanjang sampai dengan tanggal 11 April 2020. Kita besok ini yang kemarin sudah dilakukan, kita melakukan penyemprotan, kita akan besok akan dilakukan lagi memakai blangwir ya. Kita akan melakukan penyebaran penyemprotan ini memakai blangwir. Kita bekerja sama dengan TNI ya. Ini nanti kita bekerja sama dengan TNI besok di tempat-tempat yang yang banyak orang ya, di alun-alun, di pasar dan tempat-tempat yang lain. Kalau tempat-tempat ibadah perkantoran kita alhamdulillah sudah kita lakukan. Ini diharapkan masyarakat itu bisa memahami karena ini adalah keadaan. Kita butuh kekompakan seluruh warga masyarakat Kota Tegal agar kita semuanya bisa terhindar dari bahaya COVID-19. Mudah-mudahan saya berharap ini warga Kota Tegal ini
pasien yang dari Slero Kota Tegal ini yang berumur 34 tahun, mudah-mudahan bisa sembuh dan kembali sehat. Ini diharapkan masyarakat harus memahami ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi dilematis. Bahkan kalau saya bisa suruh memilih, lebih baik saya dibenci daripada maut menjemput mereka. Mungkin gitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi Ya. Ini kita rencananya begini. Ini sudah situasi ini ekonomi global ya. Ekonomi global ini kita harus pahami. Saya berharap ini nanti Pak Sekda ini beserta jajarannya, khususnya Dinas Sosial, saya berharap agar nanti bisa membantu bagi masyarakat yang perlu masyarakat miskin atau masyarakat yang membutuhkan. Karena ini sudah tugas kita, ini harus betul. Dan saya juga rencananya saya pribadi dan seluruh jajarannya dan juga anggota legislatif juga saya meminta dengan kesadarannya bahwa seluruh perangkat daerah, seluruh pejabat struktural maupun non struktural maupun anggota legislatif agar inisiatif untuk secara pribadi nanti membantu. Kita akan mengumpulkan dana untuk masyarakat yang tidak mampu. Untuk kondisi pasiennya sendiri gimana Pak? Dari sejak awal sampai sekarang kondisinya gimana, lebih baik atau? Ini Pak Eri bisa menjelaskan ya? Iya, terima kasih. Pasien pada waktu datang tadi Pak Wali sudah menyebutkan bahwa ada panas, batuk, pilek, sesak napas dan diare. Dalam masa perawatan di rumah sakit kondisi keadaannya baik, ya, stabil, sudah tidak panas, tidak sesak napas, ya, kemudian sudah tidak lengser. Ya, saya kira perbaikan pasien ini, ya, membaik. Ya. Pak, tapi yang meninggal itu apa? Kita yang meninggal itu ya ini baru PDP, ini baru pasien dalam pengawasan. Nah ini nanti tunggu 2 hari lagi ini dari hasil dari lab ya. Mudah-mudahan hasilnya negatif ya. Kita berharap ini karena usianya juga usia 77 tahun, jadi kondisi kesehatannya pun sudah berkurang. Karena PTP tidak ada tracking untuk di lingkungan rumahnya. Nah ini nanti kita nunggu hasil ini ya. Ini kalau hasilnya yang terjelek ternyata positif, berarti keluarganya semua yang sudah pernah kontak ya. Ini kan harus kontak, riwayat kontaknya kita harus tahu siapa saja yang terdekat, yang selalu menjenguk atau yang selalu berdampingan. Kita semuanya akan periksa semua. Kalau yang warga Serap tadi Pak, satu gerbong itu ada warga Tegal atau? Enggak ada, cuma satu. Jadi ini semuanya untuk Kota Tegal itu hanya yang satu gerbong. Selainnya ini ada di wilayah-wilayah yang lain ya. Tentunya satu gerbong kita sudah mengantongi nama semua, nanti akan ditindaklanjuti khususnya yang berdekatan persis ya. Ini 3 orang yang di sebelah depan dan sebelah sampingnya. Karena dia seorang dari Jakarta, dari Gambir, dia hanya seorang. Ini ada 3 yang spesifik, ini harus betul-betul, ini harus sampai bisa dirawat ya, atau di karantina. Ini yang 3 ini harus betul-betul di karantina. Pak, keretanya apa? Kenapa? Keretanya yang nanti, kereta apa? Ini saya belum bisa, ini datanya kita sudah tahu dari awal ya. Iya. Kalau keretanya apa ya kemarin Sembrani ya. Cuma itu data namanya ini sudah kita kantongi. Dari awal pun kita sudah minta data kepada PT KAI. Ini kita langsung konfirmasi kepada Kepala Deputi langsung. Bahkan rapatnya juga di kantor Balai Kota di sini. Awal ini tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak Pak terkait dengan pemakaman. Ini
sebetulnya kalau yang positif COVID-19 ini sudah dipastikan ada mekanisme aturannya ya. Ini apa namanya? Ini pemakamannya juga tidak seperti layaknya seperti biasa ya. Memang ini ada ketentuannya, protokolnya sudah harus dilaksanakan. Ini harus ada apa istilahnya? Pemandiannya juga secara tayamum. Terus nanti ada kain pembungkus ini dari medis ya, plastik ya. Sehingga itu sesuai dengan SOP-nya. Itu berlaku juga untuk PDP yang kemarin meninggal. Kenapa sudah? Ya, termasuk ya. Pak, ini dengan status positif ini statusnya apa? Kenapa? Statusnya apa? Ditetapkan KIB atau apa? Ini dalam posisi kayak gini, kalau sudah daerahnya positif, ini sudah posisi darurat, ini harus penanganannya serius, nggak bisa main-main ini. Ya. Saya berharap ini sekali lagi agar kabupaten sebelah saya ini juga mengikuti. Jangan sampai Kota Tegal ini betul-betul apa namanya penanganan serius, tapi nanti di tetangga kita kurang, kita juga akan kerepotan. Saya minta bahwa satu kota dengan kota yang lain ini harus kerjasama yang baik. Jadi saling betul-betul menjaga bagaimana kota kita ini juga tidak apa namanya terkena virus corona. Karena ini informasinya dari Jakarta. Pak Gubernur juga menyampaikan ini mulai minggu kemarin sampai sekarang itu ini sudah mulai urbanisasi dari Jakarta. Ini pada mudik semua ini dengan jumlah yang ratusan bus ini sudah membawa apa namanya penumpang dari Jakarta ke sini, sehingga ini harus betul-betul, bahkan ini harus sudah melibatkan apa namanya puskesmas di daerah dengan kepala desa. Ini harus semuanya yang turun dari bus ya, ini semuanya data yang baru atau orang yang baru datang dari Jakarta ini harus betul-betul aman dan diperiksa dulu. Pak, Ya. ada tindakan yang meningkat. Kita sudah menginstruksikan bahwa kita ini kota kita ini harus aman. Jadi yang pertama tadi tentang pemblokiran jalan. Yang kedua, ini pemadaman seluruh kota ini sebentar lagi akan kita lakukan. Di mana jam-jam yang memang masyarakat ini susah, ya nanti di lokasi di setempat akan kita matikan. Ini karena darurat. Ya. Untuk mall apakah akan ditutup Pak? Karena mall kan juga menjadi tempat keramaian yang. Jadi gini, untuk mall itu kalau memang aksesnya di jalannya ini sudah tertutup, sehingga secara alami pun pengunjungnya berkurang dan sepi. Ini di kota-kota besar sudah mall-mall sudah sepi, akhirnya tutup dengan sendirinya. Ini begitu pula di Kota Tegal. Ini diharapkan tempat-tempat keramaian di mall ya, ini bahwa akses untuk jalan mereka juga kita sudah tangani. Berarti kan nanti di situ akses untuk para pengunjung untuk datang juga sangat direpotkan, sehingga posisi untuk supermarket, mall atau tempat-tempat publik ini sangat sepi. Dah?